Gol Kevin De Bruyne awal malapetaka untuk Liverpool. Gabriel Jesus bikin debut gol. Arsenal menang 4-1 lawan Leeds United. Sintayong bubarkan timnas Indonesia U20 usai batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Gol Kevin De Bruyne awal malapetaka untuk Liverpool. Kapten Liverpool Jordan Henderson membeberkan penyebab timnya kalah dari Manchester City. Dia mengakui gol Kevin De Bruyne di babak kedua menjadi akar kekalahan The Reds. Sore tadi Liverpool menjalani sebuah laga tandang krusial. Mereka menyambangi Etihad Stadium untuk menantang Manchester City di pekan ke-29 EPL 2022-2023. Di babak pertama kedudukan imbang 1-1 setelah gol Mohamed Salah dibalas oleh gol Julian Alvarez. Namun di babak kedua Manchester City mencetak 3 gol tambahan sehingga laga berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan The Citizen. Ketika ditanya apa penyebab timnya kalah, begini jawaban Henderson. Gol kedua mereka itu adalah momen yang menentukan dan kami tidak memberikan reaksi yang bagus usai gol itu, ujar Henderson di laman resmi Liverpool. Menurut Henderson, skuad Liverpool benar-benar terkejut dengan gol Kevin De Bruyne. Gol itu membuat performa mereka jadi jeblok di babak kedua. Pada kesempatan ini Henderson juga mengungkapkan kekagumannya pada Manchester City. Ia menilai The Citizen mampu tampil dengan sangat tenang sehingga mereka mendominasi jalannya laga. Kekalahan atas Manchester City ini berdampak besar bagi The Reds. Pasalnya Liverpool kini tertahan di peringkat 8 klasemen sementara EPL. Tertinggal 7 poin dari Tottenham yang berada di peringkat 4. Gabriel Jesus bikin debut gol. Arsenal menang 4-1 lawan Leeds United. Arsenal menang dengan skor 4-1 atas Leeds United pada laga pekan ke-29 Premier League 2022-2023 pada hari Sabtu. Pada duel seru ini, Arsenal membuat tuan rumah dengan laga digelar di Stadion Emirates. Mikel Arteta membuat kejutan dengan tak memainkan Bukayo Saka sejak menit awal. Namun Arsenal tetap tampil apik. Gol-gol Arsenal ke gawang Leeds dicetak Gabriel Jesus 2 gol, Ben White dan Granit Xhaka. Leeds yang kini berada di papan bawah klasemen sejatinya memberi perlawanan yang cukup gigih. Namun mereka hanya mampu mendapat gol dari aksi Rasmus Christensen. Arsenal makin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 72 poin. Sementara Leeds United berada di posisi ke-17 klasemen dengan raihan 26 poin. Sintayong bubarkan timnas Indonesia U20 usai batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong akan membubarkan timnya setelah dipastikan batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Sebab skuad Garuda Muda tidak memiliki agenda lain selain turnamen tersebut. Sebelum dibubarkan, para pemain timnas Indonesia U20 menjalani latihan di Stadion Gelora Bung Karno. Sesi latihan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Setelah ini akan dibubarkan, ya pemain, siapa yang mempersiapkan Piala Dunia U20 kemarin, ujar Sintayong. Sebelumnya untuk persiapan Piala Dunia U20 2023, Sintayong memanggil 29 pemain ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20. TC berlangsung di Jakarta sejak 20 Maret 2023. Timnas Indonesia U20 tidak jadi main di Piala Dunia U20 2023 seiring pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah turnamen tersebut. FIFA mengumumkan pembatalan itu pada hari Rabu 29 Maret 2023 yang lalu. Sintayong mengatakan bahwa pembatalan itu sangat disesali oleh Jokowi, sebab timnas Indonesia U20 sudah mempersiapkan tim dengan baik. Pak Presiden tadi bicara, Pak Presiden selalu nonton pertandingan-pertandingan timnas Indonesia U20 dan melihat perkembangan yang baik. Tetapi sangat disayangkan karena Piala Dunia U20 tidak bisa digelar dan tidak bisa ikut, imbu Sintayong.
Man of the Match Chelsea versus Aston Villa. Oli Watkins terpilih menjadi Man of the Match pertandingan Chelsea versus Aston Villa versi Premier League. Sang striker jadi sosok pembeda di laga ini. Chelsea bermain di Stamford Bridge usai jeda internasional Maret 2023. Di laga ini Chelsea menjamu Aston Villa. Berharap meneruskan tren positif mereka, Chelsea justru terjeramab. The Blues tumbang dengan skor 2-0 dari sang tamu. Kemenangan Villa ini tidak terlepas dari kontribusi Oli Watkins yang membuatnya terpilih menjadi Man of the Match di laga ini. Terpilihnya Watkins sebagai Man of the Match di laga ini karena sang striker menjadi pencetak gol pertama di laga ini. Chelsea sebenarnya tampil dominan sejak awal laga, namun baru 18 menit laga berjalan, The Blues kebobolan melalui aksi Watkins. Gol ini cukup banyak mengubah jalannya pertandingan karena Chelsea jadi tidak tenang dalam menyerang. Watkins memang layak jadi Man of the Match karena ia sangat efisien dalam memanfaatkan peluang. Aston Villa total hanya memiliki 5 kali kesempatan menembak di laga ini. Dengan jumlah peluang yang terbatas, Watkins mampu mencetak gol. Sang striker juga jadi pemain Aston Villa pertama yang sanggup mencetak gol di 5 pertandingan beruntun. Alhasil, ia layak mendapatkan gelar Man of the Match di laga ini. Man of the Match Bayern Munchen versus Borussia Dortmund, Thomas Muller. Thomas Muller terpilih menjadi Man of the Match di laga Del Klassiker. Penyerang gaek itu menunjukkan kelasnya di partai krusial ini. Bayern Munchen menggelar partai akbar di Allianz Arena. Mereka menjamu rival abadi mereka Borussia Dortmund di pekan ke-26 Bundesliga 2022-2023. Ada taruhan besar di Der Klassiker kali ini, karena siapa yang memenangkan laga ini akan menjadi pemuncak klasemen Bundesliga. Bayern selaku tuan rumah berhasil membakuk sang tamu dengan skor 4-2. Dan Thomas Muller punya peran besar dalam kemenangan ini. Terpilihnya Muller sebagai Man of the Match di partai ini tidak lepas dari keberhasilannya mencetak setengah dari total gol Munchen di laga ini. Ya, Muller berhasil mencetak 2 gol pada laga ini. Lebih mengesankannya lagi, 2 gol ini tercipta hanya dalam jarak 5 menit saja. Berkat 2 gol ini, Dortmund seakan mati langkah di babak pertama sehingga Bayern bisa tampil dominan. Hasil Liga Italia, Juventus versus Hellas Verona. Main dengan lapis kedua, si Nyonya tua menang tipis. Juventus mampu unggul tipis atas Hellas Verona dalam laga lanjutan pekan ke-28 Liga Italia. Klub raksasa Juventus menghadapi Hellas Verona dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Italia di Allianz Stadium Turin. Pada babak pertama, belum ada gol yang tercipta sehingga laga Juventus versus Hellas Verona berkesudahan dengan skor 0-0. Hanya saja, Juventus kemudian menggila di babak kedua dan berhasil mencetak 1 gol melalui usaha Moise Kean di menit ke-55. Hingga babak kedua usai, skor 1-0 menjadi hasil laga Juventus versus Hellas Verona dan membawa pasukan Massimiliano Allegri bertahan di peringkat ke-7 Liga Italia.